Salam, selamat pagi saudara-saudara dimanapun saudara berada. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Berjumpa lagi dengan saya di dalam Renungan Pagi Embun Hermon. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita menyiapkan hati kita dengan berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas pimpinan dan penyertaan yang Engkau berikan kepada kami sepanjang malam sampai pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Engkau berikan kepada kami. Kami percaya Tuhan, hari ini adalah hari yang penuh dengan damai dan berkat daripada Tuhan. Dan kami rindu mendasari kehidupan kami dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu akan menjadi rema di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pagi hari ini diambil dari surat Yakobus pasal 3 ayat 7 sampai ayat 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Amin. Tema renungan pagi hari ini berjudul Lidah yang Berbahaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hampir semua hewan buas dan berbahaya yang pernah kita temui, semuanya mampu dijinakkan oleh manusia. Manusia mampu menjinakkan singa, harimau, ular, gajah, dan hewan yang lainnya. Tetapi tahukah saudara, bahwa meskipun banyak manusia yang berhasil menjinakkan hewan-hewan buas dan sangat berbahaya, namun tidak seorang pun yang mampu menjinakkan salah satu bagian terkecil dari tubuh kita, yaitu lidah. Ada pepatah mengatakan, lidah memang tidak bertulang dan kelihatan tidak memiliki kekuatan sama sekali. Tetapi yang perlu kita tahu, lidah adalah senjata yang paling mematikan. Kenapa saya katakan bahwa lidah adalah senjata yang paling mematikan? Karena dengan lidah, dengan perkataan yang keluar dari mulut dan lidah kita dapat melakukan perkara yang besar dan dahsyat. Dengan lidah dan perkataan bisa menjadi berkat, tetapi juga bisa menjadi jerat. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam firman Tuhan hari ini kita diajarkan untuk bijak dalam menggunakan lidah dan perkataan kita. Karena yang pertama, lidah adalah api. Yakobus pasal 3 ayat 5b sampai ayat yang ke-6a. Demikian bunyi firman Tuhan. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Seperti api yang kecil yang bisa membakar hutan yang sangat luas, demikian juga jika kita tidak menjaga lidah dan perkataan kita, maka dapat melukai, menyakiti, dan meninggalkan dampak yang buruk, bahkan dampak permanen kepada orang lain. Yakobus 3 ayat 9 sampai 12 dikatakan firman Tuhan, dengan lidah kita memuji Allah, tetapi dengan lidah yang sama kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat, dari mulut yang sama keluar kutuk. Firman Tuhan katakan, hal ini jangan sampai terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga, mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar.
Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti api, lidah sangat berbahaya. Api yang kecil, tetapi dapat menjadi besar dan membakar hutan yang begitu luas. Demikian juga dari perkataan yang kecil, perkataan yang sepele, bisa juga memberi dampak yang begitu luar biasa. Yang kedua, mengapa kita harus bijak menggunakan lidah dan perkataan kita? Karena lidah adalah buas, tidak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dalam surat Yakobus pasal yang ketiga ayat yang ke-8, dengan perkataan yang salah dapat mematikan karakter, mematikan semangat orang lain. Begitu dahsyatnya kuasa dari perkataan yang keluar dari mulut kita. Perikop ini memang lebih ditujukan kepada para pengajar atau guru yang harus berhati-hati dalam pengajaran dan perkataan yang disampaikan, karena akan dituntut pertanggungjawaban yang lebih berat atas apa yang kita sampaikan. Karena jika mengajar tentang sesuatu yang salah, maka akan menyesatkan orang-orang yang mendengarkannya. Mari kita merenungkan dari firman Tuhan hari ini, menjaga perkataan dan lidah kita. Dan sesungguhnya apa yang keluar dari mulut kita itu berasal dari hati kita. Oleh sebab itu firman Tuhan dalam Amsal pasal 4 ayat 23 mengatakan demikian, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Injil Lukas pasal 6 ayat 45 juga mengatakan, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Saudaraku, jagalah hati kita dari kesombongan, jaga hati kita dari kemunafikan, dan jaga hati kita dari hawa nafsu duniawi. Amin. Tuhan memberkati. Saudaraku, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu pagi hari ini. Mampukan setiap kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hamba-Mu berdoa untuk setiap pribadi yang mendengar firman Tuhan dimanapun mereka berada. Kiranya Allah sumber segala damai sejahtera dan berkat surgawi akan memelihara kehidupan mereka senantiasa. Allah memberkati keluarga, pelayanan, pekerjaan, pendidikan, pergumulan, dan setiap aspek kehidupan mereka. Allah menjauhkan mereka dari segala wabah, virus, dan segala sakit penyakit. Allah menjaga mereka dari segala kecelakaan dan melindungi mereka dari segala yang jahat. Kiranya yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus, yang lemah dikuatkan, yang sedih dihiburkan oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu menyerahkan kehidupan dan karya kami sepanjang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, salam semangat dan tetap sehat untuk kita semua. Sampai berjumpa kembali. Tuhan memberkati.